Lanjut, kita bicara tentang keinginan lebih dalam lagi. Keinginan ini, jika tidak digunakan untuk berkoneksi dengan Maha Suci, maka terjadilah sebuah proses. Dan yang namanya proses, itu ada maharnya, ada tebusannya, ada karmanya. Dan itulah yang dimaksud masalah. Itulah yang dimaksud masalah. Ada pertanyaan? Masnya gimana? Silakan semua ya, Pak. Belum, masih belum. Kita masuk lebih dalam lagi. Menggunakan patrap yang gimana itu? Apapun sama saja. Kalau yang teringat di saat momen itu muncul patrap samadhi mijil sowan, ya lakukan patrap samadhi mijil sowan. Kalau di momen itu yang muncul patrap samadhi mijil, ya gunakan patrap samadhi mijil. Kalau enggak itu, apapun itu sama saja. Nah, kalau kita memilih salah satu patrap samadhi, kita menentukan salah satu patrap samadhi, maka patrap samadhi yang kita lakukan di momen itu, pamrih. Berarti harus natural berarti. Natural patrap samadhi apa yang panjenengan ingat ketika momen itu muncul? Dan keinginan itu tidak bisa kita buat, tidak bisa kita rancang. Seperti tadi itu tadi, keinginan tertinggi, kesempatan emas adalah keinginan bersenggama. Nonton video porno dulu, dipancing biar keinginan muncul kan. Politik. Atau yang sudah punya suami istri, yang sudah berumah tangga, dandano sing wayu dik ben aku nafsu. Wah. Politik itu. Ayo, ada lagi pertanyaan? Kita bahas lebih dalam lagi. Karena kehidupan kita adalah kehidupan keinginan. Nah, dan mayoritas di antara kita berpaling itu karena keinginan ini tadi loh. Karena keinginan ini tadi. Yang sudah paham, yang sudah ngerti, yang sudah paham apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Yang sudah mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Ingin motor, wahyu pancagaib kan suci, bertentangan dong dengan keinginan motor saya. Jadi nggak digunakan wahyu pancagaibnya. Nah, motor ini harus pakai uang, nah uang ini harus kerja dan bla 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 bla. Itu yang sudah ngerti, paham, tahu. Yang belum ngerti, wis tanpa mikir lagi, wah, poncok apa? Tidak ada. Tuhan memberi uang dari langit jatuh tanpa bekerja, tanpa berusaha, itu nggak ada sejarahnya. Ini sing urung paham, sing urung ngerti. Kalau saya duduk saja, nggak mungkin lah ada yang nganterin uang, nggak mungkin. Yang belum ngerti, belum paham, belum tahu. Yang sudah tahu, pojok gaib kan bukan untuk meraih duniawi. Nah, duniawi kan urusan okol, urusan akal. Tinggal wahyu pancagaibnya. Padahal tanpa wahyu pancagaib tidak ada semua itu.
Ini yang namanya setia tuhu dengan wahyu pancagaib. Dalam keadaan apapun selalu membicarakan wahyu pancagaib. Kalau tidak membicarakan wahyu pancagaib, bosen. Cerita yang lain-lainnya itu kan nggak bermutu. Jadi inginnya menceritakan wahyu pancagaib terus dalam keadaan apapun, dimanapun, bersama apapun, terus diceritakan. Karena nggak ada yang lebih baik dari jati diri kita sendiri. Nggak ada yang lebih suci dari jati diri kita sendiri. Bahkan tidak ada yang lebih hebat dari jati diri kita sendiri. Kita harus membicarakannya dengan senang hati. Kita harus melakukannya dengan senang hati. Karena wahyu pancagaib adalah diri kita sendiri. Nah, kalau sudah sampai di ranah itu, pasti kedatangan keinginan sekecil apapun mengandalkan wahyu pancagaib, menggunakan wahyu pancagaib. Masalah sekecil apapun loh itu. Bukti kalau dia itu setia tuhu kepada wahyu pancagaib. Tidak meremehkan wahyu pancagaib. Dan itulah yang dimaksud putra kekudangane Rama. Ada lagi? Ya. Ingin patrap samadhi. Wow, lebih keren lagi tuh. Ingin patrap samadhi. Oh. Kalau sampai muncul keinginan untuk melakukan patrap samadhi, berarti Maha Suci sedang rindu sama kita. Untuk bercinta. Ingin banget. Nah, ingin patrap samadhi. Ini keinginan yang sangat misterius. Karena kejadian di dalamnya adalah antara makhluk dengan yang dimaksud Tuhannya itu nyaris tidak berbeda. Oke. Ayo nanya lagi. Keinginan tentang apa lagi? Dan yang paling utama di dalam laku suci adalah menyadari bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian kepada hidup kita. Harus itu harga mati, itu enggak boleh tidak. Karena jika sampai terlewatkan, entah kapan harinya panjenengan akan mengulang lagi. Mengulang lagi, pelayanan itu mengulang lagi. Dan setiap harinya, pelayanan ini kan berbeda, berganti-ganti. Ya, perannya itu berganti-ganti. Misalkan hari ini saya melayani hidup kencing. Belum tentu besok itu saya melayani hidup untuk kencing lagi, itu belum tentu. Akan ganti lagi terus gitu. Makanya kalau sampai tertinggal, kita akan mengulang lagi. Nah, kalau ada manusia hidup yang berhasil menyadari keseluruhannya, lah ini yang dimaksud
sekolahnya lulus. Nah, kalau kita sudah lulus dari sekolah, ini kita melampaui 15 dunia. Menguasai 15 dunia. Sesuka-suka kita mau tinggal di dunia yang mana. Di alam semesta ini ada 15 dunia tersusun dengan rapi. Masing-masing tingkatan dunia memiliki hukum yang berbeda-beda. Mempunyai kesadaran yang berbeda-beda. Dan kalau ada makhluk yang mampu, maka dia akan melampaui 15 dunia yang ada di dalam alam semesta ini. Sesuka-suka dia mau tinggalnya di mana. Nah, itu kalau sudah lulus sekolahnya loh ya. Dan itulah yang dimaksud dewa atau malaikat. Jadi dewa atau malaikat itu bisa tinggal dimanapun. Dari 15 loka atau 15 dunia yang terangkum di dalam alam semesta ini. Lah manusia hidup, dewa yang sedang belajar, malaikat yang sedang belajar. Nah, kalau sudah selesai belajar, sudah bukan manusia lagi. Monggo, nanya lagi. Ayo bertanya lagi. Jangan keluar dari keinginan. Selama ini panjenengan terbelenggu tentang keinginan ini. Kalau tadi kan keinginan baik semua. Nah kalau keinginan buruk? Sama. Bagi hidup tidak ada buruk, itu nggak ada. Buruk itu kan akal dan okol kita. Salah itu nggak ada. Bagi hidup salah itu nggak ada. Bagi hidup buruk itu nggak ada. Bagi hidup jahat itu nggak ada. Buruk, salah, jahat itu adanya di sekolahan. Adanya di sekolahan. Jadi apapun masalahnya, akrab. Apapun masalahnya. Apapun Apapun keinginannya, solusinya adalah wahyu pancagaib. Ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo tetap kunci. Itu solusi, itu jalan keluar. Ingat, keinginan adalah ampas. Keinginan adalah Tuhan yang hendak mencipta. Artinya keinginan ini ampas. Nggak ada datnya. Datnya adalah kita. bahan baku. Termasuk apa dimaksud ampas itu termasuk bahan baku. Ampas itu cangkang. Kulit. Jadi, jati diri kita harus menjadi ruhnya. Harus menjadi datnya. Harus menjadi isinya. Agar keinginan itu tidak masalah.
bukan masalah, melainkan bagian daripada realita dunia atau alam semesta. Ayo, nanya lagi, Mas. Kalau kita sudah menyadari, kan bisa tinggal di 15. Kalau kita bisa menyadari, Ya. menyadari apa sih? Kesadaran. Semua gerak-gerik kita bisa tinggal di 15 dunia. Maksudnya, Kalau kita bisa menyadari seluruh pelayanan yang sedang kita lakukan, maka kesadaran kita akan menjadi tinggi. Sampai pada akhirnya ketinggiannya setara dengan ketinggian Manunggal Jati. Artinya kita punya kemampuan menyaksikan Manunggal Jati ini tadi. Dimensi Manunggal Jati atau situasi dan kondisi Manunggal Jati ini. Nah, di dalam Manunggal Jati, alam semesta seisinya itu ada, terjadi. Jadi kita ngerti, kita paham, kita tahu. Itu tentang pengabdian. Arah tujuannya pengabdian itu ke situ. Bukan tentang keinginan. Bukan tentang keinginan. Jadi, arti maksudnya apa dan bagaimana itu pengabdian, kemana arah tujuannya pengabdian adalah untuk mempertinggi kesadaran kita agar supaya setara dengan Manunggal Jati. Karena Manunggal Jati adalah puncaknya Telaga Tanjung. Jadi dibutuhkan kesadaran yang sebanding, kesadaran yang sama tingginya. Kalau kesadarannya tidak sebanding, tidak sama tingginya, Manunggal Jati ini tidak bisa kita saksikan, itu tidak bisa. Apa yang ada di dalamnya, seperti apa, bagaimana yang terjadi di dalamnya, itu kita tidak bisa menyaksikan. Karena di dalam Manunggal Jati itu ada 15 dunia yang berbeda-beda penghuninya. Nah, penghuninya itu berbeda-beda. Itu terangkum, terdapat di dalam Manunggal Jati. Terdapat di alam semesta. Nah, alam semesta, Manunggal Jati, itu kan luas. Nah, kalau kesadaran kita tidak luas, berarti tidak sebanding. Artinya tidak bisa menyaksikan keadaan seperti apa dan bagaimana di dalam Manunggal Jati itu. Sehingganya, kita masih punya rasa dan perasaan bertanya, mencari, masih ada. Karena tidak mampu menyadari keseluruhannya. Itu tentang pengabdian. Nah, kalau tentang keinginan, ini lepas dari itu tadi ya, lepas dari pengabdian. Nah, dari di selah-selah pengabdian, alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri, atau hidup dan maha hidup, ini kan saling merindukan untuk bisa bertemu, untuk bisa manunggal. Dan kerinduan kedua belah pihak ini sudah tidak tertahankan. Ya, sudah tidak tertahankan. Menunggu kita kesadarannya tinggi setara dengan Manunggal Jati, katakanlah tidak sabar lah, kalau bahasa sederhananya. Gitulah, tidak sabar. Namun ini bukan tentang itu ya, katakanlah seperti itulah bahasa sederhananya. Nah, karena tidak sabarnya, saking tidak sabarnya, maka diberi anak tangga, diberi jembatan. Anak tangga atau jembatan yang saya maksud, inilah yang dimaksud keinginan. Jadi keinginan itu adalah alternatif.
sebelum kesadaran kita tinggi. Itu alternatif, bisa dinyatakan seperti itu. Patrap samadhi ketika sedang tidak berkeinginan, tidak ada momen. Tidak ada momen. Namun, patrap samadhi yang kita lakukan di saat sedang ada keinginan bergetar, gitu mas. Setidak-tidaknya panjenengan bergetar, meredek. Karena sedang terjadi kemanunggalan di luar kehendak kita. Kita akan dipaksa untuk manunggal di situ. Sehingga terjadi mijil. Ini keinginan apapun dan sekecil apapun. Itu adalah anak tangga atau jembatan. Jembatan emas. Anak tangga emas, jembatan berlian. Nah, ini yang saya bahas dari tadi. Adalah tentang keinginan seks. Sebagai makhluk yang berjenis kelamin. Yang membedakan kita dengan para malaikat atau para dewa. Jadi bisa disimpulkan, setiap kali kita mengeluarkan air kehidupan melalui raga ini, kesucian kita itu berkurang. Kesucian yang tadinya full itu jadi berkurang, susut. Itu terlepas dari bersenggama atau onani, sama saja. Sama saja. Atau mungkin mimpi, sama saja. Nah, di sini peran pentingnya patrap samadhi mijil sampurno. Peran pentingnya itu di situ. Suci yang menyusut ini tadi, dengan adanya patrap samadhi mijil sampurno, jadi terpulihkan lagi. Pulih, susut lagi. Pulih, susut lagi. Sampai kapan? Apa tidak melelahkan itu? Jadi jangan terjebak sama rasanya. Wah, rasanya plong, jangan terjebak di situ. Plong memang, tapi wujudmu akan berubah. Wujudmu akan berubah. Dan kita akan meninggalkan, kalau wujud kita seiring berjalannya waktu selalu berubah, dan perubahannya adalah berkurang, maka kita akan meninggalkan sekolahan ini sebelum lulus. Nah, kalau kita meninggalkan dunia ini sebelum lulus sekolahnya, kita akan dilahirkan lagi, dimunculkan lagi ke dunia ini untuk mengulang sekolahnya itu tadi. Itu sampai kapanpun itu seperti itu terus. Selagi belum lulus sekolahannya. Namun kalau sekolahnya lulus, maka kita punya pilihan senang di mana. Dari 15 loka atau 15 dunia yang terangkum dalam alam semesta ini, kita sukanya tinggal di mana. Kita bisa menempati salah satunya, dan kita akan menjadi jalan bagi setiap manusia yang sedang menuju ke ranah itu. Jalannya kita. Kita akan menjadi jembatan bagi mereka. Kita akan menjadi tangga bagi mereka. Kita akan menjadi
jawaban-jawaban dari pelajaran-pelajaran di sekolahan mereka. Sesungguhnya, setiap keinginan yang muncul dari diri kita, tak lain dan tak bukan itu dari para pendahulu kita yang sudah di situ. Yang sudah melampaui 15 loka. Yang sudah melampaui 15 dunia ini tadi. Dan tidak menutup kemungkinan dia adalah leluhur kita. Kalau bukan leluhur kita, mana mungkin rela menjadi jembatan kita? Mana mungkin rela menjadi anak tangga bagi kita? Kalau bukan leluhur kita, kalau tidak ada kaitannya dengan DNA kita. Kita pun sama. Kalau kita sudah lulus sekolah di dunia ini, kita pun akan menjadi jembatan. Kita pun akan menjadi anak tangga bagi mereka yang belum sampai. Dan itu adalah pahlawan tanpa jasa. Dan semua para pendahulu kita itu ingin menjadi itu ingin. Karena tidak ada yang lebih mulia dari itu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menjadi jembatan bagi kita, selain menjadi anak tangga bagi kita. Nggak ada yang mereka bisa lakukan. Karena semuanya sudah selesai. Nah, kalau kita salah menggunakan, tidak tepat menggunakannya, mereka kecewa. Saya sudah bersusah payah menjadi anak tangga bagimu. Saya sudah bersusah payah menjadi jembatan bagimu. Malah buat nyebrang ke yang lain. Buat mencapai yang lain. Sebelum kesini sempat menyimak video yang saya beri judul 15 loka atau 15 dunia. Belum. Oh, belum. Jadi jangan dikira dunia itu cuma ini. Ini satu-satunya dunia sekolahan. Selain dunia ini itu bukan sekolahan. Melainkan rumah. Nah, kita bisa bebas milih rumah di mana. Surga berarti. Salah satunya surga itu adalah dunia. Dan itu tidak abadi. Jadi nanti kalau pulang dari sini, simak itu video. Tentang 15 loka atau 15 dunia yang ada di alam semesta. Nah, di antaranya ada surga dan neraka. Kita bisa milih. Yang pasti di dunia manapun, bahkan di dunia sekolahan ini pun, kita akan menjadi jalan bagi mereka yang belum tercerahkan. Nah, itulah yang dimaksud penyelamatan atau penyempurnaan. Kita akan menjadi alat penyelamat, alat penyempurnaan bagi mereka yang belum tercerahkan. Belum tentu panjenengan suka di dunia ini. Kalau panjenengan sudah lulus sekolah di sini, belum tentu panjenengan suka di dunia ini. Karena 14 dunia lainnya jauh lebih indah dari ini. Hanya wong edan baku yang tetap bertahan di sini. Karena menjadi jalannya panjenengan, menjadi jembatannya panjenengan, menjadi anak tangganya panjenengan itu mengasihkan, asik. Ono kalane jengkel ke, ono kalane wah mudeng-mudeng sih. Ora paham sih, asik gitu loh.
Kalau bukan di alam ini kan semuanya udah cerdas-cerdas, jadi nggak ada tantangannya. Makanya saya lebih memilih tetap di sini dibanding tinggal di antara 14 lokal lainnya atau 14 dunia lainnya. Karena di sini saya asik berhadapan dengan panjenengan. Semuanya harus segera berhasil karena waktunya sudah mepet. Dan saya masih menggunakan wujud ini. Kalau panjenengan tidak segera lulus dari sekolahan ini, saya tetap ada di sini, namun dengan wujud yang berbeda. Nah, sampean nggak kenal, ayo harap apa? Sampean seorang kenal. Ada pertanyaan lain lagi, monggo. Tidak bisa. Kesimpulannya, ketika keinginan muncul dari diri panjenengan, hati-hati. Itu adalah leluhur panjenengan yang sedang berupaya kepada panjenengan untuk naik ke level yang lebih tinggi, untuk menyeberang ke dimensi yang lebih luas, berwujud keinginan. Maka gunakan dengan baik kesempatan itu. Gunakan dengan baik uluran tangan dari para leluhur panjenengan. Karena tanpa keinginan, kita itu diem. Ya, bro. Yang menjadikan kita ndak diem itu kan keinginan itu tadi. Nah, kalau ndak punya keinginan, wis jublek kayak orang nyapo-nyapo. Artinya keinginan inilah yang membimbing jiwa raga kita bergerak aktif. Dan semua keinginan itu adalah bentuk uluran tangan dari para pendahulu kita. Ayo le, ayo cepet le, nduk cepet le, cepet. Kalau ndak ada keinginan, mangan orang mangan. Plong. Ya. Jadi keinginan itu tidak termasuk ego, tidak termasuk pamrih, tidak termasuk arogan. Keinginan inilah penggerak. Penggeraknya adalah keinginan. Semangat gitu deh. Penggerak. Walaupun panjenengan tidak semangat, kalau muncul keinginan jadi semangat. Tapi ya jangan dijadikan bahan ya. Muncul keinginan, jangan begitu. Jangan dicari keinginan itu. Jangan dicari. Karena tanpa dicari sekalipun, pasti selagi kita di muka bumi ini, keinginan itu akan muncul. Entah apapun alasannya kita tidak tahu. Yang pasti keinginan itu pasti akan selalu muncul. Dan itulah anak tangga atau jembatan bagi kita untuk mencapai manunggal jati secara sadar. Alternatif itu. Alternatifnya. Karena manunggal jati ini kan tidak bisa dicapai dengan apapun. Selain dengan kesadaran. Nah, kesadaran ini tidak bisa diupayakan dengan cara apapun selain mengabdi. Jadi rumit itu. Nah, mengabdi ini kan butuh detail. Butuh detail.
detail, butuh skala besar. Jadi memakan waktu yang cukup lama untuk menyempurnakan pengabdian kita itu. Butuh waktu yang tidak sebentar. Artinya, supaya kesadaran kita itu setara ketinggiannya dengan manunggal jati, ini kan memakan waktu yang tidak sebentar. Nah, alternatifnya adalah keinginan-keinginan itu. Itu anak tangga dari para leluhur kita. Yeah. Dan hadapi keinginan itu hanya dengan setia tuhu kepada Wahyu Pancakaya. Jangan dengan akal dan okol, karena akal dan okol nggak bisa menaiki anak tangga ini, nggak bisa menyeberangi jembatan ini, nggak bisa akal dan okol. Yang bisa menaiki tangga, yang bisa menyeberangi jembatan ini adalah Wahyu Pancakaya. Maka setia tuhulah dalam keadaan apapun. Percayai, andalkan, dan cintai. Ada pertanyaan? Masnya? Mbaknya? Pak Web mau berubah jadi siapa? Loh, jenengan mikir ke situ, ya suka-suka saya lah. Aja nanti mau berubah. Nggak ngenali berubah jadi siapa, Pak? Alam semesta ini tidak lama lagi akan mengalami siklus pergantian peradaban kehidupan manusia dari lama ke yang baru. Artinya kesempatan kita untuk menyadari keseluruhan manunggal jati ini sangat sedikit. Jadi kalau panjenengan tidak segera, itu nanti akan terlambat. Nggak ada kesempatan lagi. Kalau kehidupan alam semesta ini sudah berganti dengan yang baru, berarti jenengan sudah tidak punya waktu lagi tuh. Habis kan waktunya. Lalu panjenengan mau belajar, mau mengkaji diri. Nah, karena panjenengan tahu, oh Pak Web namanya, panjenengan melanjutkan kajian diri atau belajar kepada Pak Web. Ya, kalau Pak Webnya di era baru itu masih pakai wujud ini. Kalau saya sudah bosan dengan wujud ini terus ganti, jenengan mau nyari kemana? Mau nyari Pak Web kemana? YouTube itu kan sekarang. Di era yang baru belum tentu namanya YouTube. Belum tentu namanya YouTube. Bisa-bisa saja namanya Poal. Itu bisa. Sudah bukan YouTube lagi. Di peradaban yang baru nantinya. Ayo, nyenengan. Maksud saya seperti itu. Jangan mikirin mau pakai, ya suka-suka saya lah. Nah, kalau panjenengan segera lulus sekolah di dunia ini, nah panjenengan tidak kebingungan. Menjadi manusia baru, di peradaban yang baru, jenengan sudah tidak bingung. Karena panjenengan jadi jalan di situ. Bagi yang lain yang belum tercerahkan. Mungkin anak panjenengan, mungkin saudara panjenengan yang belum tercerahkan, bisa melalui panjenengan. Gitu loh. Nah, siklus ini tidak akan lama lagi terjadi.
seperti yang sudah saya informasikan di YouTube. Nah, di peradaban yang baru nantinya, belum tentu namanya YouTube. Mungkin jenengan masih sasar susur. Ya. Walaupun alatnya lebih canggih dari Android, panjenengan sudah sasar susur. Yang dulunya namanya YouTube itu apa? Masih golek aplikasi nih. Ada pertanyaan lain? Panjenengan sudah berkeluarga. Artinya, kesempatan emas, kesempatan berlian yang saya maksud, itu kemungkinannya sangat besar. Maka, perlakukan suami panjenengan layaknya bapak kandung panjenengan. Jangan layaknya suami. Perlakukan suami panjenengan layaknya bapak kandung panjenengan. Maka ketika panjenengan memperlakukan suami panjenengan, setelah ini loh ya, memperlakukan suami panjenengan layaknya bapak kandung panjenengan, maka dia adalah Adam bagi panjenengan. Bapaknya seluruh manusia. Begitupun sebaliknya. Perlakukan istri panjenengan layaknya ibu kandung panjenengan. Maka ketika panjenengan memperlakukan istri panjenengan layaknya ibu kandung panjenengan sendiri, yang terlihat di mata panjenengan adalah naluri seorang ibu. Bukan pemancing syahwat. Artinya, jika sewaktu-waktu keinginan bersenggama itu muncul, ini bukan manusiawi. Nah, bagaimana mungkin keinginan senggama itu muncul terhadap ibunya sendiri? Bagaimana mungkin keinginan senggama itu bisa muncul terhadap bapaknya sendiri? Sampai muncul berarti kan tidak manusiawi itu. Itu adalah kesempatan emas buat panjenengan kalau memang panjenengan ingin kaya raya. Kalau memang panjenengan ingin tidak bermasalah. Kalau memang panjenengan ingin selamat dan sempurna, manfaatkan momen itu. Paham banyak? Paham? Satu yang kita tidak boleh lupa, bahwa tujuan kita turun ke muka bumi ini adalah belajar. Selesai belajar, kita harus pulang. Jangan pernah lupa itu. Kalau sampai panjenengan lupa, kacau jenengan. Karena sekolahan akan panjenengan jadikan seperti pasar. Kalau sampai lupa, tujuan hidup panjenengan ada di dunia ini. Kalau sampai lupa itu. Panjenengan sering baca tulisan di sana. Siapa aku? Aku adalah potensi maha dasar dari alam semesta. Dari mana aku? Dari alam semesta. Untuk apa aku? Untuk belajar.
Hendak kemana aku pulang? Pulangnya kemana? Belajarnya di mana? Eh? Nah itu yang perlu panjenengan ketahui. Pulangnya kemana? Rumahnya ada 15 di sini. Nah, pulangnya ini kemana? Ada 15 tingkatan. Ada 15 rumah. Ada 15 dunia. Pulangnya kemana? Untuk apa aku? Untuk belajar. Belajar di mana? Nah, dari mana aku? Dari alam semesta. Nah, di dalam alam semesta, ini ada 15 loka, ada 15 dunia. Alam semesta yang mana? Nah, alam semesta yang mana? Iya, dunia yang mana? Nah, ada 15. Bumi. Kan ada namanya KB mungkin. Ya ada. Nah, itu videonya detail banget. Saya menginformasikannya. Itu detail banget. Jadi tidak semua manusia hidup itu berasal dari loka yang pertama. Bisa jadi dari loka yang kedua atau dari loka yang ketiga. Begitupun seterusnya. Tidak semua manusia hidup di muka bumi ini kembali atau pulang ke loka pertama. Bisa jadi rumahnya adalah loka keempat atau dunia yang keempat. Nah, orang gampang urip ing alam dunia lamun tanwikan mring kuncine. Karena ini adalah sekolahan. Dan kita di sini sedang belajar. Untuk apa aku belajar? Di sini. Selain di sini bukan tempat belajar. Melainkan tempat istirahat, tempat pulang. Selain dunia ini. Kita berada di tengah-tengah. Ada 7 dunia di atas kita, dan ada 7 dunia di bawah kita. Nah, kita berasal dari mana ini? Luar bumi. Tahu dari mana, Pak? Luar bumi atau luar? Nah, makanya panjenengan harus belajar di situ, harus menguasai manunggal jati. Karena untuk mengetahui 15 loka ini, panjenengan harus manunggal jati, melampaui 15 loka ini. Nah, kalau panjenengan belum pernah sampai ke sana, bagaimana panjenengan bisa tahu? Ceritanya. Ya? Ceritanya. Cerita sorga saja. Iya pun. Berangkat tok Dari siapa itu? Jarene kan? dari ini. Matur suwun. Tidak ada satupun manusia yang berasal dari dunia ini. Karena dunia ini adalah sekolahan. Aslinya dunia ini kosong. Tidak ada manusianya. Karena tempat manusia bukan di dunia ini. Dunia ini adalah tempatnya flora, fauna. Bukan tempatnya manusia. Nah, manusia ada di sini untuk belajar. Dengan cara menjaga, merawat, mengelola, melestarikan, dan menyelamatkan kesempurnaan alam semesta. Itu mata pelajarannya itu. Mata pelajarannya itu. Kalau sudah lulus, kita tidak di sini. Karena ini adalah sekolahan. Kecuali kalau kita mau jadi guru, nah itu di sini tetap.
Itu tetap bisa di sini, bisa tinggal di sini. Kalau kitanya mau jadi guru, mau jadi anak tangga, mau jadi jembatan bagi yang masih belum lulus di sekolahan ini. Namun, walaupun kita tetap di sini, kita bisa pergi ke 14 dunia lainnya. Walaupun kita masih suka di sini. Oke. Panjenengan akan mendapatkan pencerahan ini kalau panjenengan menguasai manunggal jati. Karena di dalam manunggal jati, di dalam alam semesta ini, ada 15 loka atau 15 dunia atau 15 lapisan partikel yang masing-masing memiliki penghuni yang berbeda-beda kelasnya. Jadi, kata lain daripada manunggal jati adalah alam semesta. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manunggal jati itu adalah luas. Karena manunggal jati itu adalah alam semesta. Di dalam alam semesta atau di dalam manunggal jati terdapat 15 dunia atau 15 loka. Dari mana aku? Dari alam semesta. Artinya kan dari 15 dunia ini terlampaui kan? Makanya kalau kita punya kemampuan menyadari manunggal jati kita, punya kemampuan menyadari alam semesta, kita punya kebebasan pergi ke 15 loka ini, menempati 15 loka ini. Terkecuali di tengahnya, yaitu dunia ini. Nah, kalau kita memilih tinggal di dunia ini, berarti harus siap atau harus mau menjadi jembatan atau menjadi anak tangga untuk saudara-saudari kita yang belum tercerahkan. Maksudnya seperti itu. Jadi, para pendahulu kita, termasuk dewa malaikat, itu ingin sekali menjadi manusia. Karena hanya dengan menjadi manusia, bisa melakukan pengabdian. Kalau tidak menjadi manusia, bukan menjadi manusia, tidak bisa ngabdi. Nah, mengabdi ini adalah momen paling luar biasa. Karena mengabdi senantiasa bergelut dengan yang dimaksud Tuhan. Jadi, kalau kita mampu menyadari seluruh pengabdian kita, kita itu selalu bersama dengan yang dimaksud Tuhan selama ini. Dan tidak ada momen yang lebih membahagiakan dari itu. Bersama Tuhan selalu. Nah, ini hanya terjadi di dunia ini. Kebersamaan makhluk dengan yang dimaksud Tuhan hanya terjadi di dunia ini. Tunggal, Pak, ya. Selain di dunia ini, itu ada hukum larangan, ada hukum batasan, itu selain di dunia ini loh ya. Ada hukum salah, itu ada. Kalau di dunia ini nggak ada. Hukum itu nggak ada, karena itu adalah mata pelajaran. Itu adalah mata pelajaran.
Punya pertanyaan lagi? Jadi ketika muncul keinginan, jangan takut. Lawang para pendahulu kita sedang ngasih anak tangga kok. Sedang ngasih jembatan kok takut. Bingung, kaget, jangan. Jangan panik. Karena keinginan itulah kita sampai kemana-mana. Tanpa keinginan, jublek nih kamar tok melongo, plongo. Kayak edan awet kapan? Plonga. Nah, karena keinginan inilah kita bisa sampai kemana-mana. Keinginan adalah tangga emas dari para leluhur kita, dari para pendahulu kita. Keinginan adalah jembatan berlian dari para leluhur kita atau para pendahulu kita untuk mencapai tujuan hidup kita di dunia ini. Dan gunakan dengan setia tuhu wahyu panca gaib. Menaiki anak tangga itu atau menyeberangi jembatan itu. Jangan gunakan yang lain. Karena pasti jatuh jenengan. Kalau menggunakan selain wahyu panca gaib pasti jatuh. Menyeberangi jembatan, jembatannya putus. Betapapun jembatan itu terbuat dari berlian, namun jembatan itu diciptakan dari sehelai rambut yang dibelah menjadi 7 bagian. Merit. Merit. Nah, dengan 50 kilo kan, lebih ya. Pedot ya rambut. Kalau menggunakan selain wahyu panca gaib. Pernah dengar dalil itu? Rambut disigar dari itu. Nah, itu. Kalau bukan wahyu panca gaib yang digunakan, pasti putus. Karena panjenengan tidak mempunyai aji sayupi angin kan? Punya aji sayupi angin nggak? Lah wis mesti pedot kuwi. Berikutnya. Kalau kita mau naik menjelajahi 7 loka atau 7 dunia di atas kita, adalah ada anak tangga. Di dunia ini ada anak tangganya. Kalau kita mau menjelajahi 7 loka atau 7 dunia di bawah kita, ada jembatan. Keren. Tidak kurang-kurangnya para pendahulu kita. Dan semuanya itu adalah skenario-nya yang dimaksud Tuhan. Ayo nanya lagi. Ben suwi yo ben. Videonya dawa yo ben. Asik karena panjenengan kalau saya sedang seperti ini kan panjenengan tidak patah samati kan, makanya asik. Apapun yang saya sampaikan, panjenengan harus membuktikannya sendiri. Jangan berhenti katanya saya. Panjenengan harus melakukannya. Harus mengalami sendiri, harus menyaksikan sendiri. Apa yang sudah saya sampaikan dari tadi, itu sudah pernah saya lampaui, makanya saya bisa cerita. Semua manusia hidup pun akan mengalami itu. Akan menyaksikan itu, akan menghadapi itu, akan merasakan itu. Semua. Tanpa terkecuali. Semua.
Dan semuanya itu terangkum di dalam Manunggal Jati. Semuanya itu terangkum di dalam alam semesta. Jadi makanya saya pernah memberikan motivasi, kalau panjenengan bisa mempertahankan Manunggal Jati, bisa menyadari Manunggal Jati, panjenengan itu master, panjenengan itu maha guru. Pernah nyimak video saya seperti itu? Lawang semuanya terangkum di situ. Ketika panjenengan selesai manekung atau gembleng, saya akan menemani panjenengan bukan hanya seperti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu hanya 7 dunia, ya, 7 lapisan yang dilampaui. Namun kalau saya yang menemani 14 karena yang satunya kan ini. Iya. 14 lapisan dunia panjenengan akan saya temani menjelajahi. Namun sesudahnya panjenengan akan lupa semua. Sesudah itu panjenengan akan lupa semua. Tidak bisa mengingat kecuali gelap dan terang. Kenapa? Karena pas kesadaran panjenengan masih rendah. Kesadaran panjenengan masih rendah. Dibutuhkan kesadaran tertinggi untuk bisa menyadari seluruhnya itu tadi. Nabi Muhammad bisa cerita. Setelah itu kembali lagi dia bisa cerita. Karena apa? Karena sebelumnya dadanya dibelah. Diambil jantungnya, diambil hatinya terus dikumbah, disikat. Sebab karena itu Nabi Muhammad bisa menyaksikan yang dilalui. Panjenengan mau tak belah dadanya, tak ambil hatinya terus tak sikat, tak ringso, mau nggak? Karena itu nanti di dalam kejadiannya belum tentu panjenengan mempunyai kemampuan menghafal semuanya. Karena kesadaran panjenengan masih dalam tahap pembenahan. Namun jangan khawatir, jangan resah. Karena ada satu langkah lagi yang bisa panjenengan lakukan, yaitu melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian. Nah, dengan cara itu, kesadaran panjenengan bertambah tinggi, sampai pada akhirnya setara ketinggiannya dengan Manunggal Jati. Artinya panjenengan mampu mengingat semuanya itu tadi. Mengingat semuanya itu, dan mengulanginya sendiri tanpa saya temani. Tanpa saya temani. Selain mampu mengingat 14 loka yang pernah panjenengan jelajahi ketika saya temani, juga panjenengan bisa mengulang perjalanan itu sendiri tanpa ditemani oleh saya. Apa nggak keren itu? Nah, kalau sudah seperti itu, tentukan pilihanmu. Mau tinggal di mana? Nah, itu. Tentukan pilihanmu. Mau tinggal di mana? Kalau tinggal selain di dunia ini, ya panjenengan harus berganti wujud. Karena wujud kita ini hanya berlaku di dunia ini, tidak berlaku di 14 dunia lainnya. Nah, kalau memilih tetap di sini, ya tetap dengan wujud ini. Oke. Itu loh apa yang sedang kita kaji bersama. Makanya panjenengan harus bersungguh-sungguh, jangan main-main gitu. Jangan main-main, harus bersungguh-sungguh. Hampir semua makhluk itu menginginkan, ingin sekali menjadi manusia, itu ingin sekali. Karena hanya dengan menjadi manusia, ini selalu bersama yang namanya Tuhan. Nama yang disebut Tuhan. Kalau tidak sebagai manusia,
Nggak bisa selalu bersama dengan Tuhan, itu nggak bisa. Jadi kita ada di sini sebagai manusia, wah itu kesempatan yang luar biasa. Maka jangan sia-siakan dan jangan main-main. Jangan main-main. Setelah meninggalkan dunia ini, selesai atau belum selesai itu sekolahnya, kita tidak punya kesempatan lagi. Kita tidak mendapatkan momen seperti ini lagi, selain di dunia ini. Dan yang paling menyedihkan, penyesalan kita dari kegagalan kita di dunia ini, itu paling menyiksa, Mas. Penyesalan kita karena gagal sekolah di dunia ini, itulah neraka. Di sana kita tidak punya tempat tinggal. Di loka pertama kita ditolak, loka kedua ditolak, semuanya menolak kita. Tersiksa sekali. Hanya ada satu harapan, yaitu kesempatan untuk bisa lahir ke dunia ini lagi. Selain harapan itu nggak ada. Dan itu sangat menyedihkan, itu sangat menyiksa, sangat menyakitkan. Itulah yang dimaksud neraka. Itulah dunia neraka. Yang ada hanyalah sukma-sukma bertebaran yang tidak jelas statusnya, yang tidak pasti tujuannya, dan tidak punya tempat. Makanya kita harus lulus. Di dunia ini kita harus lulus, kita harus selesai. Supaya alam semesta memberi stempel kepada kita sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya, itu tidak sia-sia gitu. Kita itu distempel itu. Makanya hampir semua makhluk itu ingin menjadi manusia. Sampai-sampai ada makhluk mulia itu iri kepada manusia. Karena manusia diberi stempel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Oke. Masih kurang? Ada lagi? Momen ya. Kalau sudah cukup dan panjenengan tidak punya pertanyaan lagi, maka kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Yeah. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Hmm.